Kita record dulu. Oke, suara kamunya sudah kedengaran. Silakan di ini tes 1 2 sudah. Kecil ya? Oke, kamu lihat tes lagi. Kamu lihat besar. Nah, tes 1 2 sudah? Besar? 1 2 dicoba. Sudah ya? Oke. Nah, hari ini kita cuman berapa nih halamannya? Oh, ada 23 ya. 23 halaman untuk membahas soal-soal perpangkatan. Mungkin ada soal-soal yang Kak Mulia ambil dari pertanyaan-pertanyaan dari member ya. Cuman teman-teman langsung aja kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya di grup, jadi bisa diskusi gitu ya. Mungkin ada yang segan sehingga japri Kak Mulia, tapi nggak apa-apa. Nah, ini ada beberapa soal ya dari pertanyaan-pertanyaan tentang perpangkatan. Biasanya perpangkatan ini soal-soal bukan model tahun lalu sih, tapi tahun-tahun sebelumnya seperti di STAN, ya, di PDN. Tahun lalu rata-rata soalnya nggak seperti ini. Tapi nggak apa-apa melatih untuk soal STAN terutama ya, perpangkatan eksponen yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini dia. Ada macam-macam ini STAN ya. Kalau ini pernah keluar tahun di bawah 2019, ini juga pernah gitu ya. Jadi soal-soal yang juga dibahas di grup-grup lain mungkin ya, minta cara abnormalnya ada atau enggak gitu ya. Nah, kita mulai. Nah, untuk sebelum kita mulai kita konsep dulu ya, karena banyak permintaan dari teman-teman, Kak, ada materinya lah Kak gitu ya. Nah, sedikit mengulang ya, sedikit mengulang yang namanya eksponen. Ya, ini materi kok nggak salah materi SMA kelas 1 ya. Nah, eksponen atau perpangkatan bagi Kak Mulia itu hanya cara nulis. Nah, bagi Kak Mulia hanya cara nulis saja gitu ya. Jadi ya dulu kita diajarin di mana jika bilangan berpangkat, misalnya A pangkat B gitu ya. Kemudian dikali dengan A pangkat C. Nah, maka ya dengan catatan ini sama, maka diapakan? Ayo, iya ditambah B tambah C gitu ya. Contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1. Nah, pangkat 1 itu biasanya nggak ditulis gitu ya. Maka menjadi dengan catatan ini harus sama. Nah, 2, 3 tambah 1 ya, berapa nih? 2 pangkat 4 gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, bagi teman-teman yang udah bisa mohon bersabar ya, biar merata gitu ya. Ternyata ada teman-teman kita mungkin yang sekedar mengingatkan mungkin lupa gitu ya. Yang kedua, jika bilangan berpangkat dibagi, nah A pangkat B dibagi A pangkat C. Nah, kalau bagi jadinya kurang, di mana B dikurang C. Contoh 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 gitu ya. Maka menjadi 2, 3 dikurang 2, yaitu 2 pangkat 1. Itu sifat yang kedua ya. Kalau Kak mulai bilang cara nulis gitu. Yang ketiga, jika bilangan berpangkat dipangkatkan, nah ini maksudnya bilangan berpangkat dipangkatkan, maka ya jadi dikali ya, B kali C. Contoh 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, maka menjadi 2, 3 dikali 2, menjadi 2 pangkat 6. Nah, itu dia. Lanjut ya. Oke, lanjut kemana nih? Ke samping atau ke bawah? Ke bawah aja lah ya. Lanjut sifat yang keempat gitu ya. Yang keempat, jika menemukan A pangkat min N. Nah, banyak kali sifat-sifatnya. Menghafal sifat-sifat. Sifat si dia aja belum habis kita hafal gitu ya. Udah sifat-sifat rumus gitu. Menjadi apa? Seper A pangkat N gitu. Contoh misalnya 2 pangkat min 3, maka menjadi 1/2 pangkat 3. Ya, meter min 1, maka menjadi 1/meter. Kan sering tuh meter S min 1 menjadi M/meter.
S pangkat 1. Pangkat 1 nggak ditulis gitu ya. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima, nah, jika menemukan akar A pangkat B di sini C, maka menjadi A B per C. Sifat keenam, nah, apabila A, oh, contohnya belum. Ya, ini dasar nih. Kemudian contoh nih, misalnya ada angka 3 di sini 2 ya. Kemudian di sini 6 gitu. Maka menjadi A pangkat 2 per 6. Atau sama juga dengan, sorry, kok A 3 ya. Nah, maka 3 pangkat sama-sama dibagi 2 sepertiga. Nah, itu dia dasar-dasarnya. Lalu ada lagi A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh 1 juta dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Nah, ini dasar nih konsep ya. Jadi teman-teman yang ingin mengingat konsep-konsep perpangkatan ini, tapi Kak Mulia mungkin akan menerapkannya dengan cara abnormal. Karena TIU bukan matematik. Tapi dengan kita menguasai matematik memudahkan jawab TIU, itu bisa. Tetap kita menggunakan logika, tapi konsep dasarnya tetap. Nah, konsep dasarnya adalah matematika dasar, ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini kira-kira ada nggak persamaan yang mungkin Kak Mulia lupa? Boleh diketik ya di kolom komentarnya. Kalau nggak ada, kita langsung mulai bahas soal. Ada? Terutama ini sangat berguna untuk peserta yang ambil STAN ya. Untuk CPNS tahun lalu nggak nggak seperti ini polanya. Tapi ini untuk menambah bagi teman-teman yang masuk STAN. Nah, kita mulai dari soal pertama. Ini sebenarnya pertanyaan dari salah satu teman kita. Rata-rata hari ini semuanya ini pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menanya, Kak, ini ada triknya enggak gitu ya. Nah, silakan dicoba dulu untuk nomor 1. Ya, diklik di kolom komentar. Kak Mulia kasih waktu 1 menit. Ya, hari ini sudah ya, C. Wih, cepet-cepet teman-teman. Ya ya. Satu lagi, nah, kita tunggu satu lagi. Iya, Muhammad Ilham juga C. Nah, kita masuk sedikit. Kalau menemukan pola soal seperti ini, mungkin ya salah satu caranya ya banyak dibahas di YouTube atau di grup sebelah atau apapun itu yang rumusnya apabila A ya dipangkatkan dengan berapa? Dengan 2 dikurang B pangkat 2. Ini sebenarnya aljabar ya. Menjadi apa nih? A tambah B dikali A kurang C. Nah, ini sebenarnya pola si pembuat soal. Ternyata pola seperti ini itu ada 3 ya. Satu lagi apa? Apabila A ditambah B pangkat 2 itu berarti ya A tambah B dikali A tambah B. Nah, ini ada. Jadinya apa? Jadinya ya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Yang satu lagi adalah A dikurang B pangkat 2. Nah, menjadi iya A dikurang B dikali A dikurang B. Ini konsep dasar. Tapi kita nanti pakai trik ya. Menjadi apa nih? A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Ini temanya dulu kita belajar namanya aljabar. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman boleh nih, oh ini Kak mirip sama yang pertama. Nah, boleh gunakan cara ini. Tapi Kak Mulia ada saran. Lihat dululah di opsi jawaban. Kalau di opsi jawaban ujungnya itu beda-beda atau banyak yang beda daripada yang sama, kita boleh pakai trik ujung dulu. Kalau nanti ketemu atau antara A atau B baru kita gunakan rumus. Nah, kita lihat nih ujungnya berapa Kak? 2. 2 pangkat 2, 4 dikurang. Ujungnya berapa Kak? 1. 1 pangkat 2, 1. 4 kurang 1, ujungnya 3. Maka ada jawabannya C. Gitu. Boleh kalau ujungnya ternyata beda. Tapi kalau ujungnya sama ya baru gunakan cara ini. Ya. Menjadi apa? 2022 ditambah
ya 2021. Nah, dikurang 2022 dikurang 2021 gitu ya. Jawabannya 40/43. Gitu. Oke, lanjut untuk soal pertanyaan nomor 2. Nah, ini kebetulan pertanyaannya sebenarnya sudah ada di video ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin di video ada yang kurang jelas. Silakan dicoba dulu untuk nomor 2. Itu kali. Oke, sudah satu orang menjawab. Yang lain kita tunggu, kalau bingung ketik bahas ya. Oke, kita bahas. Nah, antara A atau E, iya ya. Jadi ya, ini ada dua cara. Kalau cara normal itu kita gunakan aljabar yang di atas. Nah, yang tadi Kak mulai jelasin ini. Ya. Nah, nih. Kalau cara normal, nah bukankah yang atas itu ini adalah A kuadrat ditambah ya kan? 2A kali B ditambah B kuadrat ya kan? Nah, sedangkan yang bawah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, itu ya, ini cara normal dulu. Sehingga ya berubah nih. Jadi apa? Kalau yang atas kan persamaannya menjadi A ditambah B. Nah, ya, A ditambah B. Yang bawah A ditambah B, A dikurang B. Nah, kan jadinya gini, gitu ya. Makanya langsung aja yang sama aniaya saja. Maka tinggal ini, masukkan. A-nya berapa yang ini? 55, gitu ya. Berarti 55 ditambah 45. Angkanya udah di set cantik. Yang bawah tinggal A kurang B. 55 kurang 45. Berarti 100 dibagi 10. Maka jawabannya E 10 gitu ya. Itu untuk cara normal. Dan ini biasanya keluar di STAN. Memang lah ya, STAN tuh di level yang berbeda ya. Nah, ikatan dinas juga. Sekarang kita coba dengan cara trik ujung ya. Kita tinggal lihat nih cara trik ujung. 5 ya, ujungnya 5 nih. Ya, 2 kali 5 ujungnya aja nih 10 ya. Atau gini, 5 kali 5 25, 25 kali 5 ujungnya 0. Ujung yang tengah ujungnya 0, yang di sini ujungnya 5, yang di sini ujungnya 5, maka ya menghasilkan ujungnya 0. Yang bawah 5 kuadrat ujungnya 5,
5 kuadrat ujungnya 5 juga menghasilkan 0 gitu yang apa ya. Nah, sudah dipastikan ujungnya 0 antara A dan E. Cuman ingat konsep logikanya. Bilangan yang hasilnya itu 0, kalau kita lihat nggak mungkin ini 0. Kenapa kamu ya? 0 itu kan apabila 0 bagi sekian ya baru hasilnya 0, maka sudah dipastikan ini enggak. Jawabannya E gitu ya. Jadi boleh pakai cara yang pertama, boleh pakai cara yang logika. Cuman Kak Mulia sarankan kuatkan logikanya, logika berpikirnya ya. Karena TIU itu bukan tes matematik, tapi tes intelijensi, tes kecerdasan. Oke, lanjut. Nah, ini lagi ya. Soal nomor 3. Silakan dicoba dulu. Kalau bingung ketik bahas ya. Oke, kita bahas. Ini pernah keluar di Ikatan Dinas lagi-lagi STAN. Nah, seperti yang Kak Mulia bilang, ya, TIU itu adalah rekayasa angka. Jadi ini hanya permainan angka, seolah-olah angka ini sulit gitu. Padahal memang sulit gitu ya. Seolah-olah susah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menjumpai soal seperti ini, konsepnya tuh ada di sini dia yang ditanda kurung ini. Kalau tadi kan kita bisa lihat ya, apabila 5 kuadrat gitu ya, A kuadrat dikurang B kuadrat, kita udah tahu bahwasanya menjadi A tambah B kan A kurang B. Nah, ada kalanya dalam angka, angkanya diubah seperti ini. Diubah seperti ini. Jadi, angka-angka ini adalah angka-angka hasil daripada kuadrat gitu. Nah, jadi sebenarnya ini bisa kita ganti. Ini jadi 5, ya kan? Jadi apa? 5 kuadrat, bukankah itu menjadi 2020 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2, ujung-ujungnya ke sini rekayasanya. Bukankah yang bawah juga sama 2020 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2, rekayasa. Jadi sebenarnya ketika ini udah tahu seperti ini, ya kita langsung gunakan logika kita. Ya, ini sebenarnya angkanya udah di set karena ini cantik-cantik nih. Nah, udah di set. Maka tinggal lihat. Ini kan ujungnya ini 20, ini 5 ya. 20 tambah 5, 25. Ada nggak di bawah? Berarti ini habis. Satu lagi, 20 ya dikurang 5 pasti 2015. Nah, ini simpan. Nggak ada yang sama. Kayak jawabannya ini selesai. Di situ. Kita cek yang bawah. 2020 pangkat 2 ditambah 1, 2021. Ada nih yang atas. 2020 dikurang 1, 2019 ada nih. Nah, ya udah habis diseret. Jawabannya D gitu. Itulah yang namanya rekayasa angka ya. Ya, ada pertanyaan kira-kira? Kalau bingung, Kakak ulang. Ya. Jadi ulang ya. Jadi cara seperti itu baru kita terkejar. Nah, karena kalau misalnya kita tulis semua total, waktu nggak cukup, nggak cukup. Oke, kita ulang. Nah, konsepnya masih sama ya.
Ini soal stan yang kali ini itu sering kali membuat aljabar yang tadi, ya. A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Di mana rekayasanya di sini? Ini kan sebenarnya 2020, iya 2020 jadi ini. Yang bawah jadi ini, kan sama. Nah, ya begitu tahu seperti itu, oh langsung nih. Kalau misalnya kita tulis lah ya, kalau misalnya ini ya, biar berarti kan jadinya 2019 ya kan, dikali pertama apa 2020 tambah 5 berarti 2000 ya kan gini nih. Nah, kalau ditulis semua takutnya habis waktu. Yang ini 2020 dikurang 5 kan gini ya. Kemudian satu lagi dikali 2021. Terus yang bawah 2025 dikali 2020 tambah 1. Juga satu lagi 2020 kurang 1. Nah, ini dia rekayasanya. Bukankah ini habis? Bukankah ini bisa mana nih? 2020 tambah 1. Oh iya, salah coret kakak ya. Ini dengan yang 2021 dengan sebelah kiri gitu ya. Kamunya pakai warna biru lah. Oh ini 2020. Biar bisa bedain. Nah jadi 2020 kurang 1, 2019 ini habis. 2021 tambah ya, sorry. Nah, ini yang tambah tadi ya. Ini karena terhapus dua-dua waktu Kak mau lihat tekan hapus. Oke, lanjut. Ini satu tambah satu kurang. Dah, 2019 kan ini habis. 2021 ini habis. 2020 tambah 5 bukankah ini habis? Tinggal 2020 kurang 5, 2015. Nah, gitu ya. Jawabannya D. Jadi nanti dalam tes nggak usah semuanya ditulis seperti kita ujian dalam ujian tulisan ya. Nah, langsung saja. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Nah, nomor berapa nih? 4 ya. Silakan dicoba untuk nomor 4. Kalau ini soal yang pernah keluar di IPDN ya. Oke, kita bahas ya. Nah, lagi-lagi kita menemukan soal yang judulnya rekayasa angka ya. Jadi ada dua cara. Kalau Kak Mulia menemukan soal seperti ini, ya, coba lihat ya. Kenapa ini harus diubah jadi ini? Ya, terus yang ditanya ini gitu. Ini kan ujung-ujungnya apa? Iya, ujung-ujungnya aljabar gitu. Nah, yaitu apa? Yang atas menjadi ini dulu kita lihat. Nah, ini menjadi apa? Yang atas itu kan menjadi kan ini jadinya M tambah N kuadrat. Ini sebelum kita masuk trik ya, konsep dulu. Yang bawah menjadi M dikurang N kuadrat. Kan gini. Ya, ujung-ujungnya soal tadi ya. Menjadi apa? Menjadi A kuadrat ya. A kuadrat dah ditambah. Tapi Kak Mulia buat seperti ini. Boleh nggak? Ya boleh. Nah, ini kan sama aja nih. Nah, bedanya dikelompokkan biar mirip ini. Nah, tapi karena ini M tambah N, ya ini diganti. Gitu ya. Hanya cara nulis. Berarti apa? M kuadrat, N kuadrat, 2MN. Nah, kalau kurang tadi, jadinya M kuadrat ya. Iya, recordnya ada. M kuadrat ditambah N kuadrat dikurang 2MN. Nah, gini. Ya, ini sebenarnya unik gitu ya. Jadi soalnya tuh rekayasa ini aja gitu ya. Nanti
kamu ya kasih logikanya gitu. Nah, yang ditanya ini, sedangkan udah diketahui ini kan sengaja di set. Kalau m kuadrat tambah n kuadrat diganti ini. Nah, kita coba ya. B enggak sih, kayaknya hasilnya positif hari ini. Kalau B kan negatif tuh. Oke, lanjut ya. Ganti nih, ini diganti ini. Sehingga jadinya apa? Yang atas menjadi 6mn ditambah 2mn. Coba lihat rekayasanya. Yang bawah menjadi 6mn dikurang 2mn. Ya, jadinya 8mn per 4mn. Iya, sehingga coret-coret 8 bagi 4, 2. Jawabannya D. Nah, gitu ya. Itu cara menggunakan aljabar. Iya, betul D ya. Nah, tapi cara abnormalnya adalah, ingat, lagi-lagi kita harus melatih cara berpikir kita. Ini SKD, ya. Ini TIU, ini adalah tes berpikir, tes kecerdasan, bukan tes hafalan rumus. Nah, sengaja kita di set seperti ini seolah-olah kita tuh ngabisin waktu. Maka lihat aja cara berpikir. Ini 6. Ini aljabar nih, kita udah tahu aljabar pasti akan menghasilkan variabel 2. Kalau tambah berarti ditambah, kalau kurang berarti dikurang. Maka nggak mungkin dalam pembagian hasilnya nggak mungkin negatif. Apalagi 0, maka tinggal pilih 2 dan 6. Ya, ini udah 6, kalau dibagi pasti lebih kecil dari 6, nggak mungkin E, jadi jawabannya D. Nah, cara berpikir seperti inilah yang kita latih. Maka kita bisa ya bersaing sama waktu. Karena waktunya yang paling berbahaya untuk tes-tes soal-soal seperti ini. Seolah-olah kita, wis mantap nih, ingat nih kita rumusnya. Habis waktu gitu ya. Apalagi saat mepet, kita terdesak karena nggak terpikirkan, oh ini rumusnya. Jadi kuatkan logikanya ya. Oke, paham? Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Nanti bisa lihat recordnya. Ya. Sekarang kita lanjut ke, nah ini soal UTBK sebenarnya ya. UTBK tahun 2019. Nah, jadi sebenarnya kalau UTBK bagi yang tes STAN kan pasti akan tes UTBK gitu ya sebagai syarat. Nah, ada perbedaan pola antara menjawab soal UTBK dengan soal SKD. UTBK itu memang rata-rata soalnya ya dengan menggunakan cara normal. Ciri-ciri soal yang menggunakan cara normal bukan cara berpikir dari pertanyaannya. Nah, yang ditanyakan adalah memang tidak bisa digunakan trik karena A, X, dan Y di sini tapi ditanya adalah bentuk lain. Itulah perbedaan soal-soal UTBK, Ikatan Dinas, sama soal-soal UN. Soal UN juga sengaja di-set untuk bukan pakai kecerdasan. Beda dengan TPA, TIU, psikotes. Ya, jadi ini bagi yang bertanya, ya ini sebenarnya soal UTBK. Ya, kalau soal SKD, rata-rata emang bisa dilogikakan. Oke, yang mau dicoba dulu silahkan. Untuk nomor 5. Kalau misalnya pengen cepat-cepat ketik bahas langsung Kak Mulia bahas. Bukan ya, sepertinya. Mari kita coba ya bahas. Nah, ini sebenarnya ya kebanyakan peserta mengira ya, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau A pangkat B dibagi A pangkat C, ini artinya B kurang C. Tapi jika menjumpai A pangkat B dikurang A pangkat C, maka ini tidak A, B bagi C, enggak sama. Jadi jangan sampai terkecoh. Nah, ini. Jadi ini bagi Kak, ini kurang beda gitu ya. Nah,
Maka kalau menjumpa soal seperti ini sebenarnya kita menyamakan dulu pangkatnya, kesetaraan gitu ya. Jadi kalau 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 18. Nah, 2 pangkat 20 ini ubah bagaimana biar dia jadi setara. Rata-rata soal perpangkatan demikian. Kak, ini bisa pakai trik. Nah, ini tidak bisa pakai trik karena model pertanyaannya seperti ini. Ini soal UTBK ya. Jadi yang teman bertanya sama kakak, ini soal UTBK. Oke, ya. Nah, teman-teman udah benar tuh. Kayaknya jawabannya A ya. Oke, kita lanjut. Berarti 2 pangkat 20 kita ubah menjadi pangkat 18. Gimana, Kak? Berarti kan 18 ditambah 2. Nah, kan sama aja 20. Dikurang 2 pangkat 18. Ini dia, supaya sama pangkatnya. Sama dengan AX pangkat Y. Nah, ini eksponen cara nulis yang rumusnya jika A dikali ya jika A pangkat B dikali A pangkat C. Nah, maka A B tambah C. Tapi ini diputar dari sini ke sana gitu. Maka ini ubah menjadi apa? 2 pangkat 18 dikali 2 pangkat 2. Nah, sampai sini paham kira-kira untuk udah agak terang atau masih gelap gitu ya. Dikurang 2 pangkat 18 sama dengan AX pangkat Y gitu ya. Nah, lanjut nih. 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, 2 pangkat 2 4 ya. Oke. Jadi apa nih? 2 pangkat 18 dikali 4 dikurang 2 pangkat 18 sama dengan AX pangkat Y. Nah, lagi-lagi kita masukin lagi nih. Lihat nih. Jika 2 pangkat 18 kita misalkan kotak gitu ya, misalnya ya kotak dikali 4 dikurang kotak gitu ya, sama dengan AX pangkat Y, maka yang sama keluarin. Nah, ya, gitu. Kalau misalnya yang pakai kotak-kotak, kalau misalnya yang langsung paham ya udah Kak, yang sama kita keluarin 2 pangkat 18 menjadi 4 dikurang 1. Nah, sampai sini udah paham atau udah makin pusing gitu ya. Ini artinya kan coba lihat 2 kali 18 kali 4 ini, 2 pangkat 18 kali 1 ini gitu ya. Oke, sehingga jadilah bentuk persamaan 4 kurang 1, 3. Buat 3-nya di sini dikali 2 pangkat 18. Bukankah ini A? Nah, ini A. Kemudian X ini 2. Bukankah Y itu 18? Maka didapatlah persamaannya di mana A-nya bernilai 2. Ini dia, ini A 2. X-nya bernilai A-nya bernilai 3 ya, ini X-nya bernilai 2 dan Y-nya bernilai 18. Nah, ini dia yang buat soal UTBK itu tidak semuanya pakai ini. Paham ya? Paham. Maka selanjutnya apa? Baru nih cari ini. Nah, masukkan yang ditanya A dikurang X tambah Y. A-nya 3, X-nya 2, Y-nya 18. 3 kurang 2, 1. 1 tambah 18, 19. Maka jawabannya A. Oke. Alhamdulillah sudah paham. Semoga bermanfaat ya. Tapi ini bukan, ini Kak Mulia nih jumpain ini adalah soal UTBK gitu ya. Jadi ingat hati-hati untuk soal yang berpangkatnya itu dikurang. Lanjut ya. Lanjut. Baru 5 soal. Nah, kalau ini iya pernah keluar di soal ikatan dinas. Kak, 2 pangkat 2 itu dari mana? Oke, pertanyaan kita ada pertanyaan kita jawab. Yang mana nih, Bu? Ini ya, ini ya. Yang 2 pangkat 2. Ya, kamu nggak jelaskan. Kamu nggak ubah warna biru. Ini kan. Nah, dari sini. Nah, dari sini. Ya, biar tidak mengganggu hasil coret-coretan yang akan dikirim. Kamu lihat coret di sini ya. Oke, jadi ingat rumus ini. Ingat sifat eksponen yang ini. Ya, tapi dibalik. Kalau A pangkat B kali A pangkat C jadinya yang dalam kotak, tapi ini bentuknya A pangkat B tambah C. Nah, diubah menjadi A pangkat B kali A pangkat C. Nah, disoalkan 2 pangkat 18 tambah 2 diubah menjadi 2 pangkat 18 dikali 2 pangkat 2. Nah, dari situ Nadia ya. Oke, selanjutnya udah bisa kan?
Kalau udah bisa kita lanjut ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah paham boleh lanjut ke sini. Bagi yang belum silahkan bertanya ya. Sekarang kita nomor 6. Nah, nomor 6. Diketahui nilai akar. Nah, udah akar, dalamnya akar lagi ya. Sama, maka nilai A. Nah, bentuk-bentuk seperti ini nih tes TIU gitu ya. Silahkan dicoba dulu untuk nomor 6. Oke, sudah ada yang menjawab D. Kita tunggu satu lagi. Kalau misalnya bingung ketik bahas ya. BK. Oke, ada yang B, ada yang D. Oke, kita bahas. Mana nih bukannya? Oke. Nah, ingat ya, pola jika di soal hanya ditanyakan satu variabel. Ya, satu variabel seperti ini polanya. Nah, pola seperti ini. Maka teman-teman bisa gunakan TPOC. The power of coba-coba dari pilihan jawaban gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita coba dulu cara normalnya konsepnya ya, konsep dulu. Karena sebenarnya cara normal juga dari konsep, hanya saja cara konsep tidak cukup waktu gitu ya. Nah, jadi kalau jumpa seperti ini ya pindahkan aja gitu ya. Pertama yang akar pertama pindahkan ke ruas kanan gitu ya. Contoh gini. Kalau akar A sama dengan 2, untuk menghilangkan akarnya kan pindah ke kanan jadinya 2 pangkat 2. Asalnya dari mana? Sebenarnya kan sama-sama dikuadratkan. Cuman kalau kita gunakan cara ini ya banyak kali ngabisin waktu gitu. Jadi akar itu kalau pindah jadi kuadrat gitu ya. Maka ini juga sama, berarti ketika tinggal 2A tambah 2 di sini 3, maka ini jadi 2 pangkat 2, jadi 4 gitu ya. Lalu hilangkan lagi akarnya, berarti 2A tambah 2 sama dengan 4 pangkat 3. Nah, gitu ya. 2A tambah 2 sama dengan ya 4 kali 4 kali 4. Nah, 2A tambah 2 sama dengan 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64 ya. Nah, sehingga 2A sama dengan tambah 2 jadi kurang 62. Sehingga A sama dengan 31, jawabannya D. Nah, gitu ya, itu cara normal, angkanya tuh masih kecil ya. Kalau angkanya nanti udah besar, teman-teman tuh bisa menggunakan TPOC. Kita tinggal lihat ya, ini kan pangkat 3 nih ya, ini kan pangkat 3. Angka yang dipangkat sama 3 tuh nggak semua, nggak banyak yang bisa diakarkan pangkat 3. Tinggal ya, jadi kalau nggak 8, 27, itu aja. Sehingga kita coba, misalnya kita coba 15 gitu ya. 15 kali A kali 2, nah ini kan 2 kali A, 15 kali 2, 30. 30 tambah 2 nggak bisa diakarkan pangkat 3. Nggak mungkin. Apalagi seperti kayak 17, angkanya aneh. 17 kali 2, ya kan? Berapa tuh? 34 tambah 2, 36. Bisa nggak? Nggak bisa. Ujung-ujungnya angka yang angka di sini.
Artinya 3 ya. 31 kali 2 berapa? 62 tambah 2 64 bisa dipangkatkan pangkat 3 ke jawabannya D. Kalau nanti ketemu angka yang sangat besar, mulailah dari yang di dalam. Tapi kalau ini masih kecil, masih mampulah kita. Ya, gitu. Seperti itu. Itu kalau cara TPOC. Oke, kita lanjut. Nah, untuk soal nomor berapa nih? Nomor 7. Hasil dari akar 272 kuadrat dikurang 128 kuadrat. Silahkan kalau mau dicoba dulu. Oke, ada yang sudah? Kece ya rata-rata. Oke, mari kita bahas. Nah, lagi-lagi kita menemukan soal dengan konsep rekayasa. Dan ingat, bentuk seperti ini, A pangkat 2 kurang B pangkat 2 lagi-lagi. Nah, membuat bentuknya seperti ini ya. Ini yang diinginkan sama si pembuat soal. Maka ya tinggal kita ganti. Angkanya udah di set cantik. Sehingga menjadi apa? Ya, menjadi 272 ditambah 128. Nah, menjadi ini dikali 272 dikurang 128. Dah. Nah, kalau tambahnya masih mudah ya 272 kan masih mudah nih. 272 tambah 128 angkanya udah di set cantik. 8 tambah 2 10, 7 tambah 1 9 ya, 7 tambah 1 8 tambah 2 10 4. Nah, kalau menemukan pola dengan literatur yang angkanya cantik bisa diakarkan. Nah, disitulah ada petunjuk kebenaran gitu ya. Kemudian dikali 272 dikurang 128. Coba lihat yang buat soalnya ini rajin ya. Arti rajin dia buat soal angka cantik seperti ini butuh waktu sebenarnya. Ternyata ini 144. Nah, ketika jumpa pola seperti ini, Kak Bunga pengen kasih penekanan, jangan langsung dikali. Jadi Kak, boleh nih diakarkan masing-masing. Yang buat lama itu kalau dikali baru diakarkan, boleh. Misalnya nih, akar 4 ya. Nah, dikali seperti ini. Daripada 9 kali 4, mending akar 4 itu 2, akar 9 3. Baru nanti di luar dikali 2 kali 3 6, boleh gitu. Nah, kalau di dalam 4 kali 9, 36 menghasilkan angka yang besar. Nah, oke lah 36 masih kecil. Kalau angkanya udah ratusan, ya jangan. Ini dulu diakarkan. Akar dari 400, ya akar 42. Nolnya 2, tinggal 1. 144, 12. Nah, ini mudah gitu ya. Tinggal trik ujung aja. 2 kali 0, ujungnya 0, selesai. C. Gitu ya. Jadi jawabannya 240. Oke, semoga bermanfaat untuk yang nomor 7. Kita lanjut. Oh, pakai trik ujung dari awal bisa Kakak. Kalau trik ujung dari awal, susahnya ada di akarnya. Karena ya 2 pangkat 2 kan 4. 8 pangkat 2, 16. Nah, susahnya di sini. Makanya kadang kalau untuk akar bentuk seperti ini nggak ketemu. Nah, makanya Kak mulai langsung pakai ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini bisa dikerjakan sama kayak tadi ya. Nah, ini mungkin bisa nih pakai trik ujung. Coba kita tes. 8 pangkat 2, 8 kali 8 ujungnya 4. 2 pangkat 2 ujungnya 4. Nah, modal seperti ini bisa. 4 kurang 4, 0. Akar 0, 0. C. Nah, gitu ya. Jadi, ada kalanya trik ujung terbatas dengan opsi jawaban. Gitu ya.
Tapi maka kita harus lihat karakternya. Oh, ini bisa nih angkanya di trik ujung. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk. Kan tadi juga 0. Mana kita lihat? Kakak salah ini ya? Oh iya. 8 kali 8. Oh iya ya, bisa ternyata. 2 pangkat 2, 4. Nah, 8 pangkat 2, oh kakak tadi 8 kali 8, 64. Iya, 4 kurang 4, 0. Bisa ya? Jawabannya C. Kakak tadi mikirnya tambah gitu ya. Ya bisa ya untuk pakai juga trik ujung. Ternyata trik ujung sangat-sangat bermanfaat ya, sehingga kita bisa menghemat waktu. Oke lanjut. Nah sekarang oke bentuknya udah lebih menantang lagi nih. Soal nomor 9 ini juga soal pertanyaan, tapi sepertinya ya ini soal yang ditanyakan kalau kakak lihat ini soal UN SMP. Tapi kan rata-rata soal SKD, rata-rata polanya UN SMP gitu ya. Tapi nggak apa-apa nih dari pertanyaan yang mungkin bisa Kak Mulia kasih untuk melihat ini, melihat cara berpikir trik gitu ya. Oke, silakan dicoba dulu ya. Kalau bingung ketik bahas. Oke, Bintang sudah menjawab B. Kak, cara mengetahui nih pertanyaan itu jawabannya pakai trik ujung gimana? Oke, pertanyaannya bagus sekali X, Y, B, C, D ya. Jadi pakai trik ujung yang pertama, angkanya itu memiliki opsi jawaban yang ujungnya beda-beda gitu ya. Contohnya misalnya ya, jadi kita ngelihat itu di opsi jawaban. Misalnya opsi jawabannya 201, 202, 203, 204, 205. Nah, kalau ujungnya beda-beda, berarti dia bisa digunakan pakai trik ujung. Nah, ada juga soal yang ujungnya sama, misalnya 251, dia hanya bermain di tengah. Ini yang buat soal udah satu level di atas soal SKD biasa gitu. Misalnya 261, 271, 281, 291. Nah, ini sih pembuat soal biasanya di level yang berbeda gitu. Jadi kalau ujungnya sama, nggak bisa pakai trik ujung, maka pakai trik yang lain gitu. Nah, kita harus berpikir logis, berpikir cerdas, bahwasanya ini kalau SKD itu harus bisa selesai 54 detik. Jadi dari situlah kita akan melatih pikiran kita untuk mengerjakan menggunakan kecerdasan, dan itu yang diinginkan pemerintah agar muncullah peserta-peserta yang berpikirnya tuh inovatif, kreatif. Itu yang diinginkan. Ya. Jadi caranya tadi adalah pertama lihat dulu ujung-ujungnya. Kemudian soal-soal yang biasa menggunakan trik ujung itu soal-soal yang lebih sering ke perpangkatan, perkalian. Ya. Boleh juga kita gunakan untuk soal-soal geometri dengan catatan ya ujungnya juga beda-beda gitu. Oke, untuk nomor 9 silahkan kalau bingung ketik bahas ya. Tapi tadi udah ada yang menjawab ya B ya. Oke, kita bahas. Nah, untuk soal dengan ciri-ciri nilai P dan Q, jika yang ditanya itu 2 dan opsinya 2, ini sebenarnya sangat-sangat baik yang buat soal. Kita bisa gunakan TPOC. Nah, sama sepertinya soal-soal eliminasi ya. Misalnya diketahui ya 3x tambah 2y sama dengan sekian gitu ya. Kemudian 4x kurang 2y sama dengan sekian. Misal ya ini. Nah, yang ditanya tentukanlah X dan Y berturut-turut. Jika polanya ditanya X dan Y, ini kita bisa gunakan TPOC. Tapi ketika pertanyaan ketiganya ditanya, tentukanlah X kuadrat tambah Y pangkat 3. Nah, ini di level yang berbeda gitu.
Jadi ini di level yang berbeda. Dan rata-rata level yang berbeda ini keluarnya itu di stan. Tapi kalau ikatan dinas yang lain rata-rata emang di set. Soalnya bisa dikerjakan 54 detik. Jadi yang stan harusnya memang lebih banyak-banyak berdoa ya, lebih banyak usaha gitu ya. Karena stan di level yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, jadi jika polanya demikian pakai TPOC saja, misalnya kita coba nih angka yang sederhana 1 dan 2. Kalau P-nya kita ganti 1, akar 1, 1. Sedangkan Q-nya kita ganti menjadi 2, maka ini menjadi 16 pangkat 2 diakarkan, bukankah ini hilang gitu ya. Jadi 1 kali 16, apakah sama dengan akar 32? Enggak sama. Maka A bukan jawaban gitu ya. Nah, biasanya jawaban disimpan di yang mirip-mirip. Oh, ini ada 2, ini ada 2. Ini pilihan sampah, jangan dicoba gitu ya. Karena biasanya demikian. Jadi yang B 2 dengan 1. Nah, kita coba kalau P-nya 2 berarti di sini akar 2. Kalau Q-nya 1 berarti ini akar 16 ya kan. Sama dengan akar 32. Sama enggak nih? Iya. Akar 16 4 ya kan. Ini 2. Nah, bukankah 32 ini adalah 16 dikali 2 ya kan? Iya, ujung-ujungnya sama nih. 4 akar 2. Kebalik ya, sama ya. Cuman cara nulisnya aja beda. Jadi jawabannya adalah B gitu. Jadi Kak Mulia pengen tekankan pada cara menggunakan TPOC-nya. Jangan hafal soalnya, pasti soal seperti ini nggak keluar lagi. Gitu. Tapi cara menggunakan TPOC. Oke, itu untuk nomor 9. Kita lanjut. Masih ada nah ini lagi ya. Ini kan juga sama nih. Nilai X dan Y. Ditanya X dan Y dari persamaan ini. Ini bisa coba di rumah ya. Nah, coba di rumah biar kita banyak pola yang lain. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini pola beda nih. Hasil dari 9 per 16 pangkat 3 ya, sama dengan 4 per 3. 4 dikurang X. Nah, silahkan kalau mencoba dulu. Kalau mau langsung ketik bahas. Oke, silahkan bagi yang sudah menjawab, klik di kolom komentar. Oke, E ya. Hari ini sudah menjawab E. Kita tunggu yang lain. Oke. Mari kita bahas ya. Nah, lagi-lagi kita menemukan soal ini sebenarnya cara nulis ya. Jadi sedikit untuk sifat yang apabila A pangkat min N menjadi 1/A
pangkat N, terkadang kita menjumpai A per B itu pangkat min N. Ini boleh juga menjadi dibalik, B per A jadinya pangkat N gitu ya. Sama nih kayak ini kan sebenarnya kan rekayasa angka, bukankah 9 itu kelipatan dari 3. Jadi kita bisa baca, oh iya nih pola yang buat soal maunya ke situ gitu ya. Jadi sehingga kalau misalnya kita balik yang mudah aja, nggak usah yang ini. Yang ini aja dibalik. Maka kalau kita balik jadinya 16/9 dipangkatkan jadi min 3 gitu ya. Nah, sehingga 16/9 ini kan sama-sama kuadrat nih. Ujung-ujungnya rekayasa dengan ini. Berarti apa tuh? Iya. Jadinya kan 4/3 pangkat 2. Nah, gitu ya. 4/3 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan min 3. Nah, bilangan berpangkat kalau dikali ya pangkat. Bilangan berpangkat kalau dipangkatkan, pangkatnya dikali. Berarti ini menjadi 4/3 pangkat min 6. Nah, sedangkan sama dengan ini 4/3 pangkat 4 dikurang 5x gitu ya. Ini sama semua nih ya, sama semua nih ya. Nah, yang sama dicoret. Nah, ini kan udah sama nih. Sehingga tinggal apa? Tinggal min 6 sama dengan 4 dikurang 5x gitu ya. Udah pindahkan nih. Mana yang mau kita pindah? Yang mana aja boleh ya. 4 ke sana berarti min 4 ya. Berarti min 10 sama dengan min 5x. Minnya coret sehingga x adalah 10 bagi 5 gitu ya. 2. Nah, ini dia caranya. Jawabannya ini. Nah, cara lain jika yang ditanya itu cuma 1, kita gunakan TPOC. The power of coba-coba. Langsung kita coba gitu ya. Nah, kita coba. Misalnya ini ada min 2. Kita coba min 2-nya. Nah, tapi kita pakai logika dulu. Kita pakai logika. Ini kan dibalik, pasti min. Ya, kalau min, ini kan hasilnya udah pasti. Coba lihat nih. Ini 5 kali berapa? Di sini nggak ada pecahan. Udah pasti hasilnya nggak mungkin min. Maka kita cobalah dari angka yang tidak min. Karena kita lihat di sini angkanya udah lebih besar nih. 5 lebih besar dari 4. Nggak mungkin. Pasti ini pasti min. Supaya dia ini min nanti ini dibalik jadi min. Berarti nggak mungkin negatif ya. Nah, maka kita mulailah dari angka yang positif. Kita mulailah dari 0 boleh. 4 dikurang 5x, 4 dikurang 0, pangkat 4. Apakah sama? Nggak mungkin sama. Dia 3, ya. 3 itu kan 6. Enggak. Nah, bukan. Pangkat 1. Enggak juga. Ya, ujung-ujungnya kita coba di 2. Ini kebetulan 2-nya di bawah gitu ya. Sehingga kita bisa jadinya yang ini 5 kali 2, 10. 4 kurang 10. Ya. Min 6. Oh mirip kelipatan dari 3. Angkanya, iya nih 6 kelipatan 3. Boleh gitu ya. Nah 2. Betul. Jadi seperti itu, kalau ada opsinya cuma 1, boleh digunakan TPOC, boleh digunakan cara normal. Nah ini level stand. Waktu kita masih adakah? Oke masih. Nah ini level stand. Ini juga sama nih, rekayasa angka. Ya. Sengaja ini dibuat. Kenapa ini 3x? Ya, ini Kak Mulia perbesar. Ini soal stand. Sengaja ini 3x, ini 9. Kenapa? Karena nantinya ini kata kuncinya di sini. 3/5. Bukankah ini yang kelipatan 5 di atas? Ujung-ujungnya dibalik. Gitu ya. Maka menjadi apa? Ya waktu dibalik jadinya kan 5/3. Maka jadi negatif 3x kurang 9. Ujungnya gini. Nah tapi ini dimaksudkan adalah supaya yang ini diubah. Ini kan sebenarnya kan 5/3. Yang 27 juga 3/3. Ujung-ujungnya rekayasa dari angka ini. Maka jadinya 5/3 pangkat 3 kali 2019. Kan gitu. Ini diinginkan. Yang si pembuat soal. Ya ini coret 3. 3 dengan 9 coret. Jadinya apa? Jadinya min kali x, min x tambah 1. Ujung-ujungnya itu ya udah. Jadi 2019 berapa nih? Iya, kan 2019 berarti kita buat min x tambah 1 ini dicoret sama dengan 2019. Negatif ya.
Atau kamu nggak ada salah nih pangkatnya. Dibalik min 3x plus 1. Oke. Ada yang ini. Ah, ini udah dibalik seharusnya min ya. Nah, maka ini habis minnya. Udah betul, berarti ini nggak ada min sehingga jadinya apa tuh? Kalau udah nggak ada min, berarti ini x kurang 1 ya. X kurang 1 sama dengan 2019. Maka x adalah 2020. Ini soal STAN. Ya. Kalau soal tahun lalu nggak ada seperti ini ya teman-teman ya. Jadi biar yang bertanya paham, Anda tahu kalian nanti untuk gelombang terbaru apakah kembali lagi ke tahun-tahun sebelumnya. Kalau tidak berarti soalnya itu mudah. Oke, kita masih ada sekitar berapa menit lagi. Ini ada beberapa pilihan soal, ada bentuk seperti ini, ada bentuk seperti ini, ada seperti ini yang belum lah ya. Yang kira-kira, ini belum nih. Jadi karena waktu kita terbatas, yang belum pernah ketemu lah. Oke, karena waktu tinggal berapa tuh? 15 menit lagi, jadi Kak Mulia langsung saja. Nah, ini pernah keluar di soal STAN tahun berapa nih? Jadi soal dengan pola akar dan angkanya sangat-sangat besar gitu ya. Ini adalah soal dengan karakter pola. Teman-teman boleh gunakan pola, boleh juga gunakan logika berpikir. Nah, coba perhatikan, kita akan coba jika 16/16 dikurang 2 sejatinya akan menjadi 16/14. Maknanya apa? Yang di atas angkanya tetap sama, yang di bawah jika dikurang pasti angkanya kecil. Bukankah logika berpikir ini sama? Yang atas tidak ada perubahan, artinya tidak dikurang, pasti hasilnya tetap. Nah, gitu. Yang bawah terjadi pengurangan. Sudah dipastikan hasilnya lebih kecil daripada 2019. Nah, maka jawaban yang mana yang logis? Nggak mungkin jawabannya A, yang atasnya jadi meningkat. Nggak mungkin jawabannya B, yang atasnya meningkat. Karena yang atasnya seharusnya tetap. Yang C sama, nggak mungkin sama. Jatuhnya di D. Ya, gitu ya. Itu cara logika. Nah, cara satu lagi cara pola. Jika jumpa soal dengan pola pangkatnya sama, ya, angkanya sama, tapi selisih 2, yaitu 2019 dengan 2017. Kenapa selisih 2? Karena akar itu kan ada 2. Berarti nanti Kak, kalau selisih 3 pasti bedanya beda ini kan bedanya 2, berarti beda 3 gitu ya. Sehingga rumusnya angka yang ada di dalam per angka yang ada di dalam dikurang 1. Nah, ini rumus pola. Jadi soal-soal ini soal pola. Maka langsung 2019 per 2019 kurang 1. Selesai. 2019 per 2018. Maka nggak ajari lagi cara normalnya karena kita udah mepet waktunya. Teman-teman boleh dicoba dengan cara normalnya ya. Ini untuk soal nomor 17. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 17? Kalau nggak ada, kita lanjut. Masih sanggupkah? Lanjut ya. Ini oke, ini mirip kayak tadi ya. Ini juga sama nih. Nilai X dari 3x tambah 1. Nah, ini sebenarnya rekayasa angka. Kalau dalam bentuk-bentuk akar kita tinggal cek nih. Mana yang cantik gitu ya. Nah, kalau misalnya 6, apakah 3 ya? Misalnya kita coba nih tentang misalnya 6 kita coba. Apakah 3 kali 6, 6 kali 3 berapa? 6 kali 3, 9. Ya. 6 kali 3, 9. 6 kali 3, 18. 18 tambah 1, 19. Enggak cantik angkanya untuk diakarkan, karena di sini 2. Jadi logikanya, karena ini ada tambah 1, pasti akan angka 3 dikali X ini harus ganjil. Karena yang diakarkan itu harus misalnya nih 2 pangkat 4 ini bisa jadinya 2 4/2. 2 pangkat 6 ini bisa jadinya 2 6/2. Tapi ketika 2 pangkat 5, nah ini kan jadinya repot 5/2. Kakunya soal coba lihat angkanya bilangan bulat sederhana di sini.
Jadi kita tinggal lihat aja, oh angkanya iya, nggak mungkin angkanya itu genap, karena kalau ditambah satu jadi ganjil, nggak mungkin genap, nggak mungkin genap, nggak mungkin genap. Kita tinggal milih dua yang kita pilih gitu ya. Jadi boleh yang mana aja. Kalau kita pilih satu berarti jadinya tiga, tiga kali satu tiga tambah satu diakarkan, tiga tambah satu berapa Kak? Tiga tambah satu empat. Nah, tiga pangkat empat akar. Nah, berarti ini jadi apa? Coret di sini. Berarti tiga pangkat dua. Tiga pangkat dua itu 9, bukan 2, 4, 3. Ini bukan, jawabannya C gitu ya. Jadi itu logika berpikir, semoga bisa membantu. Ya, ada banyak yang benar. Lanjut, ya lanjut. Kita coba ada nggak? Ini lagi, ini soal-soal seperti ini Kak Mulia lihat ya, cara-cara teman-teman yang ada baik itu di Instagram atau YouTube atau apa gitu. Mungkin kakak sedikit berbagi cara teman-teman yang ada di itu juga udah benar gitu ya. Cuman waktu ada cara dari mana kelemahan si pembuat soal gitu ya. Di mana Kak? Coba lihat. Ketika jumpa soal seperti ini, jika pilihannya pilihan ganda, jangan langsung babat habis dengan cara eksponen. Tapi berpikirlah melihat dari opsi jawaban. Nah, kalau kita lihat dari opsi jawaban, kita ambil salah satu aja. Misalnya kita ambil A-nya saja gitu ya. Nah, kita ambil dulu A pangkat setengah. Nah, dibagi A pangkat min 1 berarti kan dikurang kurang 1 gitu ya, berarti kan A setengah tambah 1 alias A setengah tambah 2/2 ya, A pangkat 3/2 lalu dipangkatkan dengan 2/3. Nah lihat nih, berarti kan dikali 2/3 jadinya A pangkat 1. Ya udah cari yang A-nya di atas pangkatnya 1. Ini pangkat 2, enggak. Ini di bawah, enggak. Ini pangkat 1, iya. Ini di bawah, ini di bawah. Nah, boleh kayak gitu. Itulah soal sengaja di set supaya kita ngabisin waktu. Padahal bisa salah satu yang sederhana gitu ya. Contoh lagi Kak, oke satu lagi. Ini kayaknya ada ya. Nah, misalnya kayak gini. Ya, misal kayak gini. Ini adalah soal-soal yang dimana Kak melihat pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya opsi jawabannya sengaja di set supaya kita bisa cepat. Lihat aja nih dua. Nah, di sini. 2 pangkat 3, 8. Maka carilah yang pembilangnya 8. Ini enggak, ini boleh. Ini 8-nya di bawah, tidak. Ini 8-nya di bawah, tidak. Ini 8-nya di bawah. Selesai, jawabannya B gitu ya. Oke, satu lagi Kak. Oh, ada lagi ya? Ada. Nah, ini dia nih. Ini sebenarnya Kak Mulia lihat nih adalah soal punya teman Kak Mulia juga ya. Kak Mulia nggak bisa sebutkan dikarenakan branding. Jadi mungkin teman Kak Mulia mengajarkannya dengan cara normal. Kali ini kita coba dari kelemahan jawaban gitu ya. Nah, coba lihat di sini X, di sini X ya. Kalau kita perhatikan, ini bisa kita coba aja. Misalnya kita coba nih X-nya ganti 0, maka ini ya 0 pangkat 2 0 ya, ini jadi 0 kurang 0 berarti min 4. Apakah 1000 pangkat min 4? Nah ini masukkan juga, kalau 0 0 tinggal 10 pangkat min 3, nggak mungkin nih. Nah 10 pangkat min 4 apakah sama dengan 10 pangkat min 3? Ya, ini 1000 ya, 1000 ini kan jadinya 10 pangkat 3, 3 kali 4 ya min 12, nggak sama. Nah, maka ini bukan. Kita coba satu, kita coba satu. Jadi kita menghindari yang namanya persamaan kuadrat. Ketika kita coba satu menjadi apa? Satu kuadrat ini satu, 3 kali satu ini 3, ini 4. Coba lihat. Nah, sengaja udah di set seperti itu. Satu ya, ini kan 1 dikurang 3 dikurang 4 berapa nih? 1 kurang 3 min 2, min 2 dikurang 4 min 6 ya, berarti jadinya 1000 pangkat min 6. Yang belah kanan nih, nah inilah namanya cara TPOC. 1 pangkat 2, 1, 2 kali 1, 2 kurang 3. 1, 1 kurang 2, negatif 1. Negatif 1 dikurang 3, negatif 4. Nah, kan udah kelihatan, oh, udah sama-sama negatif. Jadi ini, ya udah Kak Mulia, kalau pengen kita coret 2, maka ini kurang jadi 4. Jawabannya B gitu ya. Kalau nanti kita gunakan cara eksponen, ujung-ujungnya kita akan memisalkan lahirlah persamaan ini A tambah B gitu ya. Lahir persamaan kuadrat gitu. X ditambah titik-titik kayak gitu ya. Nah, jadilah faktor atau rumus ABC ujung-ujungnya. Di mana X12 sama dengan
min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Inilah yang buat terkadang kita nggak cukup waktu. Ya. Semoga pertanyaan teman yang nanya ini terjawabkan menggunakan TPOC. Di bawah juga ada lagi nih, ya ada berapa lagi nih. Nah, seperti ini kan juga sama nih kalau Kak Mulia perhatikan nih sebenarnya pertanyaan dari grup sebelah gitu ya. Nilai X yang mungkin dari persamaan bla bla bla. Ini langsung aja dicoba, nggak usah gunakan persamaan kuadrat. Misal kita coba A-nya 0, ya udah 2 kali 0, 0 tambah 2 berarti 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 0 1 lah ya. Berarti 3 pangkat 0 1 ini ditambah 8 dikurang 1 apakah 0? 3 pangkat 2 9 ya, ditambah 8 kurang 1 9. Nah, sama dengan 9 tambah 9 18 enggak 0. Iya, kalau misalnya soalnya terlalu rumit, coba aja dari opsi bentuk seperti ini. Kita coba nih yang min 2 ya, yang min 2 nih kita coba. 3 2 kali min 2 berarti 3 pangkat min 4 tambah 2 berarti berapa nih? Min 4 tambah 2 ya 3 pangkat min 2 tambah 8 kali 3 pangkat min 2 kurang 1 apakah sama dengan 0 gitu ya. Nah, lebih terasa mudah. Ini jadinya sepertiga pangkat 2. Ini jadinya 8 sepertiga pangkat 2 kurang 1. Bukankah ini 1/9 tambah 8/9. Udah sengaja di set angkanya cantik. Dikurang 1. Ya kan? Iya, itulah dia. Ini sehingga jadinya 9/9 kurang 1. Ya iya, 0 sama dengan 0. Berarti jawabannya B. Gitu ya. Nah, inilah soal-soal yang ditanya sama teman kita kalau Kak Mulia lihat bisa menggunakan TPOC ya. Ada satu lagi terakhir. Ya, nilai X yang mungkin. Nah, ini dia. Ini biasanya soal-soal seperti ini kan sering keluarnya di STAN. Teman-teman tuh kalau STAN-nya jawab soal STAN juga udah oke, berarti jawab soal ikatan dinas tuh gampang kali gitu ya. Di atas angka rata-rata gitu ya. Nah, tapi yang jago kali untuk soal-soal IPDN dan lain-lain itu biasanya di STAN butuh perjuangan lagi. Nah, nilai X yang mungkin, kalau ada kata-kata mungkin dan seperti ini, pasti kita coba dua-duanya. Biasanya nih kalau kita coba dengan cara normal, ya mungkin ujung-ujungnya ya persamaan kuadrat gitu. Tapi kita coba, pertama kita coba dulu 0. Ya. 5 pangkat X berarti kan 5 pangkat 0. Setiap bilangannya dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. 6 akar 5 pangkat 0 berarti ya 6 kali 1 tambah 5. Apakah sama dengan 0? Berarti 1 dikurang 6 tambah 5. Iya Kak Mulia, 1 kurang 6 min 5 tambah 5 sama dengan 0. Berarti yang ada nolnya mungkin, yang nggak ada nolnya coret. Nah, gitu ya. Ini nggak ada nol coret. Sehingga kita meminimalisir opsi. Berarti tinggal apa yang kita uji? Tinggal 2 atau 3. Pilihlah yang kecil. Pilih 2, Kak Mulia. Yuk kita coba 2. 5 pangkat 2, 25 dikurang. Kalau ini pangkat 2, berarti ini bisa dicoret. Ya kan? Tinggal 6 kali 5. Tambah 5 sama dengan 0. Berarti 25 dikurang 30 tambah 5 sama dengan 0. Sehingga apa? Iya, habis ya 0 sama dengan 0. Nah, inilah soal-soal yang teman-teman kita tanyakan, tapi kalau Kak Mulia perhatikan cara yang dikasih teman sebelahnya mungkin itu cara normal ya. Sehingga cara-cara seperti ini bisa bermanfaat. Kak, dua-duanya bagus-bagus dua-dua. Cuman ini konsep dan lihatlah arena tempur. Kalau arena tempurnya membatasi waktu, saran Kakak gunakan cara yang mana paling cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya soalnya tidak menggunakan waktu, ya aman-aman saja. Tapi hampir semua tes itu pakai waktu ya. Oke, sudah selesai ya pertemuan kita malam ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dapat pengalaman baru dengan gaya berpikir yang berbeda ya. Semoga bisa membahagiakan orang tua ya. Nah, jadi ASN ya. Kak Mulia ya. Kak Mulia undur diri ya. Kak Mulia akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.